Oke, masih dengan Profesor Kardus. Waktu. Waktu merupakan aliran momen kausalitas atau sebab akibat dari masa lalu ke masa depan. Laju interval momen waktu umumnya kita ukur menggunakan kronometer atau kronologimeter. Bisa segala jenis timer atau jam, seperti jam mekanik, jam digital, jam matahari, dan sebagainya. Di mana timer atau jam atau pewaktu tersebut bekerja dalam ketetapan satuan unit waktu, seperti halnya detik, menit, jam, hari, tahun, dan sebagainya. Dalam sejarah antropologi umat manusia, jam atau pewaktu telah berevolusi dari jam alami, seperti halnya jam matahari yang bekerja dengan menampilkan posisi bayangan pada permukaan datar, atau jam pasir, di mana alirannya telah ditentukan. Bahkan jam mekanis yang sudah ada sejak abad 15 dengan memanfaatkan sistem pegas atau rangkaian roda gigi dan alur detak pendulum untuk acuan detik. Bahkan hingga jam atom yang dapat membuat tingkat akurasi waktu super akurat, bahkan di kisaran mikrodetik atau nanodetik. Bahkan jam atom cesium 133, jam atom yang saat ini umum digunakan dalam mensinkronasi waktu sistem konektivitas jaringan global, seperti halnya yang digunakan pada GPS atau satelit yang memerlukan sistem pewaktu sangat akurat. Diketahui hanya memiliki tingkat rasio kesalahan 1 detik setiap 130 juta tahun. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas sistem dan mekanisme kerja jam atom cesium 133. Untuk lebih jelasnya, link video tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Dan kali ini, Profesor Kardus akan membahas tentang teknologi jam nuklir terbaru yang dikembangkan oleh sekelompok tim ilmuwan NIST atau National Institute of Standard Technology dan Universitas Colorado, di mana mereka berhasil menyelaraskan sinyal dari inti atom atau nukleus dari unsur radioaktif thorium-229 yang digadang-gadang sinyal ini kini menjadi acuan sinyal pewaktu paling akurat di dunia, di mana rasio kesalahannya hanya di kisaran 1 detik tiap 40 miliar tahun. Seperti yang dikatakan oleh salah satu kepala tim eksperimen ini, yakni Jun Ye dari University of Colorado. Setelah hasil eksperimen pengukuran frekuensi inti thorium-229 akhirnya dilaporkan di jurnal ilmiah Nature pada 4 September 2024 ini. Sebenarnya, penyelidikan inti thorium-229 dengan perangkat laser yang disebut sebagai sisir frekuensi ini secara teknis belum diaplikasikan dalam bentuk perangkat pengukuran waktu. Namun, nilai ketepatan siklus pengukuran frekuensi transisi ini telah berhasil diperoleh, dan di masa depan diharapkan proyek pengembangan pewaktu thorium-229 mungkin bisa dirakit dengan metode konvensional. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme siklus transisi ultra pendek dari inti thorium-229, Profesor Kardus akan menjelaskan bagaimana jam atom umumnya bekerja, seperti halnya jam atom cesium 133 yang saat ini umum digunakan oleh satelit-satelit GPS dan berbagai perangkat satelit dan komunikasi global. Saat ini, jam atom seperti halnya jam atom cesium 133 bekerja dengan sistem analisis keadaan elektron pada atom cesium 133. Seperti yang kita tahu, atom tersusun dari inti, yakni proton dan neutron, juga elektron yang mengorbit di atas inti atau nukleus. Orbital elektron bisa stabil di atas inti atom dan tidak terjatuh atau terlepas karena adanya interaksi gaya elektromagnetisme. Asal tak ada gangguan yang serius, keadaan orbital elektron akan tetap stabil. Hal serupa juga terjadi pada elektron di atom cesium 133. Tapi diketahui seandainya elektron tersebut diberi gangguan atau sentuhan energi dari luar, baik gelombang atau radiasi elektromagnetik dengan rentang frekuensi yang tepat, maka materi elektron tersebut akan dapat bergetar, berfluktuasi, merespon gangguan tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para ilmuwan sebagai metode pengukuran di bawah skala detik. Seperti yang kita tahu, umumnya laju detik diukur dengan ukuran pendulum atau bandul dalam siklus bolak-balik. Pada jam atom cesium 133, nilai pengukuran mengacu pada frekuensi getaran sangat pendek
ketika elektron-elektron mendapatkan gangguan dalam setiap atom unsur. Nilai frekuensi getaran elektron bervariasi. Diketahui cesium 133 adalah salah satu isotop dengan frekuensi stabil yang dapat diamati dengan nilai frekuensi sekitar 9.192.631.770 getaran frekuensi per detik. Bahkan frekuensi elektron inilah yang jadi standar penghitungan waktu di bawah skala detik seperti halnya mikrodetik dan nanodetik. Mekanisme pengukurannya menggunakan celah magnetik dan detektor. Sebelum arus frekuensi gelombang diukur menggunakan osilator kuarsa, di mana mekanisme pengukurannya telah Profesor Kardus jelaskan dengan rinci dalam konten sebelumnya. Jika jam atom cesium menggunakan mekanisme pengamatan dari hasil frekuensi osilasi elektron yang diganggu dari luar, baik oleh foton atau laser atau radiasi. Namun, pada jam nuklir thorium-229, mekanisme pengamatan dan pengukuran menggunakan transisi energi proton dan neutron di dalam inti atom thorium-229. Asal Anda tahu, dalam nukleus atau inti atom, partikel proton dan neutron saling menempel dengan rapat. Namun diketahui, tingkat kerapatan jarak proton dan neutron tersebut dapat berubah keadaan energinya ketika tereksitasi atau mendapatkan gangguan dari luar, seperti ketika menyerap foton cahaya, seperti halnya paparan laser dan radiasi elektromagnetik lainnya. Pada keadaan tersebut, diketahui perilaku proton atau neutron dapat lebih energik, terutama keadaan spin kuantumnya. Sebenarnya, perilaku transisi nuklir berenergi rendah dari inti atom thorium-229 sudah diketahui sejak tahun 70-an. Namun, selama ini para ilmuwan belum bisa mendapatkan cara untuk menentukan nilai pengukuran transisi energi rendah tersebut. Barulah pada bulan Agustus 2024 ini, tim ilmuwan berhasil mendapatkan frekuensi transisi dalam triliunan atom thorium-229 yang tertanam dalam kristal sintetik. Pengukuran tersebut didapat menggunakan teknik yang disebut sebagai sisir frekuensi. Sisir ini mengeluarkan serangkaian garis frekuensi laser dengan jarak yang teratur, yang memungkinkan para ilmuwan mengukur kristal dengan banyak frekuensi laser yang tepat untuk mencari kecocokannya, hingga mereka akhirnya menemukan gelombang yang pas untuk mengamati keadaan transisi energi rendah inti atom thorium-229 yang diketahui dari hasil pengamatan sangat jauh lebih akurat daripada pengukuran interaksi elektron pada jam atom dengan rasio kesalahan di kisaran 1 detik setiap 40 miliar tahun. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang potensi atom thorium-229 untuk digunakan sebagai jam paling akurat di bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Colorado mengabarkan.